Kalian lihat nggak yang di sebelah kiri itu? Yang di atas ilalang tuh loh. Itu apa ya, Wak? Katanya. Nah, mendengar pertanyaannya Kak Lina, Wak, sontak mereka pun langsunglah mengalihkan pandangannya ke arah kiri itu. Dan betul aja, Wak, dari jauh mereka melihat di atas ilalang itu ada bayangan putih yang bergerak secara perlahan. Nah di situ Nuri bilang, oh itu bayangan pohon itu, Wak, pohon yang ada di balik ilalang tuh. Udah biasa kami lihat itu, nggak ada apa-apa kok. Udah lanjut jalan lagi, kata Kak Nuri. Adalah mereka lanjut jalan lagi kan, Wak. Nah karena mereka udah mulai agak takut, kali ini mereka jalannya sambil gandengan tangan tuh dan juga membaca doa. Sembari mereka berjalan, abang yang waktu itu penasaran kali, dia balik lagi nengok ke kiri ke arah ilalang tadi. Dan ternyata bayangan putih yang tadi mereka lihat itu masih ada, Wak. Bahkan nggak cuma satu. Pertama kan satu mereka tengokkan, sekarang udah nggak satu lagi, jadi nambah 3 atau kalian. Dan lebih seramnya lagi, entah kenapa abang ini seperti melihat bayangan itu tuh macam melompat-lompat gitu loh, Wak. Dan makin lama posisinya makin dekat sama rombongan mereka. Di situ abang, aku merinding tiba-tiba. Di situ abang pun makin ketakutan kan. Ditarik tangan Kak Lina, Kak, bayangan tadi, Kak, kata. Nah mendengar abang yang ketakutan, seketika rombongan itu pun kembali menghentikan langkah mereka dan sama-sama nengok lagi nih ke kiri. Dan pas mereka tengok, Wak, mereka langsung dibuat kaget karena bayangan yang semulanya itu terlihat jauh kali kan, tiba-tiba sekarang jaraknya jadi dekat, cuma tinggal 100 meter aja dari mereka, Wak. Nah yang tadinya abang nengok ada 3 bayangan, pada saat itu waktu mereka berhenti nengok ke kanan ke kiri lagi, mereka melihat udah jadi berapa? 7 bayangan tuh kalian. Dan yang bikin makin seram lagi, bayangan-bayangan itu tuh macam mau ngikutin mereka gitu loh, Wak. Nanti kalau misalnya mereka jalan, bayangan itu pun jalan. Kalau mereka berhenti, bayangan itu pun berhenti. Nah karena jarak yang semakin dekat ini, bayangan itu juga terlihat makin jelas juga lah. Dan bayangan-bayangan itu tampak macam lagi bebaris, Wak. Bebaris, satu ada di depan nih. Terus nanti yang lainnya berjejer tuh, dibuatnya 2 baris kan? 2 baris, ke belakang. Ngelihat itu abang sama kawan-kawan yang makin ketakutan lah, Wak. Adi, kawan yang paling penakut ini, bahkan udah sampai nitiin air mata, nangis dia, Wak. Di situ laki-laki lo padahal nangis, takut kali situ. Dan di momen itu juga Nuri pun mencoba mencairkan suasana dengan berkata, udah Wak, nggak apa-apa, mereka nggak ganggu kok, udah kita lanjut jalan lagi aja, udah gandengan tangan yuk, gandengan tangan pelan-pelan tapi jangan lari ya, katanya sebentar lagi kita sampai, kata Nuri. Dan mendengar Nuri ngomong itu, mereka pun ngangguk aja kan, ya Wak, udah lanjut lagi di perjalanan. Nah pada saat itu abang nih memang udah takut kali, Wak. Ada takut kali aku, Nadia. Tapi aku juga penasaran, apa sebenarnya lagi ngikutin kami itu? Beneran cuma bayangan atau sosok yang lain ini? Nah, saking penasarannya, Wak, diam-diam abang pun meliriklah bayangan-bayangan itu melalui sudut matanya. Dan betapa terkejutnya abang pada saat dia melihat bayangan-bayangan itu terus melompat mengikuti rombongan mereka. Dan jaraknya bukan 100 meter lagi, Wak, makin dekat lagi. Dan jumlahnya terakhir berapa? 7. Sekarang makin banyak. Aduh, kenapa aku ngebayangin nih seolah-olah ada samping aku, coy. Dah nengok makin banyak tuh makin penasaran si abang kan. Abang pun langsung memberanikan diri buat noleh langsung dan memperhatikan mereka dengan seksama. Dan kalian tahu di momen itu dengan sangat jelas abang melihat bahwa bayangan putih yang mengikuti mereka itu ternyata bukanlah bayangan pohon. Ya, bisa kalian tebak itu apa ya kan pasti? Itu adalah pocong yang terus melompat menghampiri rombongan abang. Ikut dah. Dan pocong-pocong ini jumlahnya makin banyak, Nadia, katanya ada sekitar 13 pocong berjejer makin dekat. Aku tengok, jarak bukan 100 meter lagi, Nadia, udah semacam 10 meter aja gitu dari rombongan si abang. Dan pada saat abang betul-betul ditengoknya langsung tuh, abang langsung gak bisa gerak, Wak. Kaki macam ketahan gitu, lemas sekali aku, Nadia, kata si abang. Nah melihat abang yang udah agak-agak oleng gitu kan, Kak Lina sama Ihsan pun refleks langsung dipegang kedua tangannya si abang ini. Lalu dengan suara lirih dan bergetar abang bilang, Kak, pocong tuh, pocong, Kak. Nah mendengar ucapan abang itu, sontak langkah mereka pun kembali terhenti lagi, Wak, dan langsung menengok lagi ke kiri. Dan betul, Wak, tampak pocong-pocong itu sedang berdiri di atas rimbunan ilalang yang hanya berjarak 5 meter aja dari mereka. Makin dekat, Wak, Dan dari posisi sedekat itu mereka bisa melihat dengan jelas pocong-pocong itu betulan pocong, bukan bayangan lagi dong. Dan yang anehnya, Wak, seluruh bagian tubuh pocong-pocong itu tertutup kain semua sampai kepala. Wajahnya nggak kelihatan, ketutup, masih kebungkus. Cuman memang kain kafan yang menyelimuti tubuh pocong-pocong itu tampak agak lebih gelap dan lebih hitam lagi itu di bagian wajahnya, Wak. Di bagian wajahnya aja tapi agak gelap, tapi masih ketutup gitu, kebayang kalian kan? Dan di saat yang bersamaan juga, Wak, muncullah itu bau gosong nyengat kali. Nah mengetahui bahwa mereka ini betulan lagi diikutin sama barisan pocong, rombongan abang pun dah hancang-hancang mau lari ini, Wak. Tapi
Tapi sayang mereka semua udah terlalu lemas untuk bergerak dan hanya mampu udah terduduk aja mereka di atas tanah tuh. Nangis semuanya, nangis peluk-pelukan lagi tuh pegangan tangan saking ketakutannya. Tapi sayangnya pocong-pocong itu nggak kunjung menghilang, Wak. Tidak. Mereka malah bergerak makin dekat lagi ke rombongan Abang. Dan jumlah mereka nggak 13, Wak, makin banyak.